Halo Halo teman-teman, teman-teman. dan hari ini kita mau Q&A tentang operasi plastik yang ada di Korea. Dan hari ini kita lagi bersama JJ, di mana hari ini adalah hari keempat pasca operasi plastiknya. Gimana Kak keadaannya sekarang? Keadaannya sekarang agak bengkak aja sih di sini sama di mata-mata, di area mata agak bengkak. Tapi udah agak mendingan ya bengkak. Mendingan. Soalnya aku jarang di ini juga sih, jarang di kompres, males anaknya. Oh ya, kita kali ini tuh mau tanya-tanya seputaran operasi kakak itu. Nah, Kan pasti banyak dong teman-teman yang penasaran gimana sih operasi plastik di Korea Selatan, berapa sih biayanya? Daripada kalian penasaran, ikuti terus perbincangan kita ini. ya. Dan buat yang anti tentang operasi plastik, boleh di-skip. Boleh skip video ini. Pertanyaan pertama yang saya mau ajukan itu, ini banyak yang DM atau yang perwakilan dari teman-teman yang tanya yang di Indonesia atau yang dimanapun. Yang pertama itu, Gimana sih Kak? Kakak ini pertama kali operasi plastik? Iya, ini baru pertama kali operasi. Itu waktu pertama kayak gini, ada rasa takut kah? Atau gimana? Rasa takut karena sakit sih, itu doang. Nggak takut akan kegagalan. Misalkan di YouTube kan banyak itu tentang operasi plastik yang gagal sehingga mukanya rusak, hancur atau gimana. Jadi gimana ya, sebelum kita operasi juga kan kita kan harus pintar cari hospital, klinik yang bener-bener bagus gitu. Dan aku juga di situ konsultasi dulu dari daerah tempat aku juga ada konsultasi, daerah sini aku konsultasi, bukan satu klinik aja yang aku konsultasi. Jadi kalau aku bandingin, aku mikir dulu mana yang lebih baik buat aku ambil keputusan itu, ya aku ambil yang ini. Dan itu ya aku ambil yang keputusan yang semoga yang terbaik ya. Karena itu kliniknya tuh bisa tanggung jawab, karena ya kalau misalnya ada tekstur di hidungnya tuh bengkok atau segala macam, jadi itu revisinya tuh gratis, dikasih gratis. Revisi bisa kayak Jadi kalau di klinik yang lain itu kadang rumah sakitnya tuh nggak tanggung jawab kalau sebenarnya ada kenapa-napa kayak gitu. Bener. dibuat Kan, ulang. terus kan di sini kan kita sebagai orang asing. Terus gimana itu cara konsultasinya di sana itu? Oh iya, nggak usah takut sih, setiap itu pasti kan ada translate-nya. Jadi bener. aku ke rumah sakit ini konsultasi, oh ada orang ininya, dan ada salah satu rumah sakit juga itu terasa pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris aku kurang bagus, jadi ya aku ngambil lagi, yang nyari lagi. Dan itu prosesnya juga aku bukan langsung jebret operasi gitu. Aku bertahap beberapa tahun, aku pikir dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelakuin operasi plastik di Korea, jangan khawatir karena di sini banyak translator Indonesianya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada masa kadaluarsanya nggak? Kadaluarsanya dalam hal apa nih? Misal Makanan dong. Kayak makanan aja ada Ya kan, misal kayak model botox atau implan atau apa kan kadang ada masanya, misal kayak gitu, Pak. Kalau kemarin aku konsultasi sih, kalau operasi itu kan selamanya ya. Terkecuali kita ada benturan keras, kecelakaan, baru kita datang lagi karena takut ada infeksi atau segala macam. Nah kalau sama masalah perawatan botox sama filler itu ya memang itu ada jangka waktunya 5 bulan sampai 8 bulan. Itu setahu aku ya. Oh berarti nggak ada ya, cuman tinggal kita ngerawat aja maksudnya. Jadi kita kalau udah operasi ya kita harus lebih hati-hati aja sih. Jadi kayak gitu, maksudnya harus bener-bener dijaga lah, jangan sampai ini. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa yang diperbolehkan pasca operasi plastik? Diperbolehkan. Maksudnya yang tidak diperbolehkan, maksudnya apa aja? Pantangan, makan segala macam. Setelah atau lakukan apa? Setelah operasi sih
sebenarnya nggak ada pantangan ya. Cuman kalau makan yang pedas-pedas kan kadang kan suka ada Iya, ingusan gitu. bener. Nah di situ kan ini kan waktu pertama, kedua, ketiga itu kan di dalam sininya itu ada kapas gitu dimasukin dan kita selama 3 hari juga aku napasnya di mulut, jadi ya mau nggak mau makan yang ini sih yang nggak keras-keras kayak gitu. Gitu ya. Oh berarti pantangan Dan itu nggak kayak boleh gitu. ini. Oh ya sorry. Terus aktivitasnya gimana? Maksudnya aktivitas yang nggak boleh? Olahraga dong. Iya. Olahraga. Olahraga yang berat-berat itu nggak boleh dulu. Iya benar. Sama nggak boleh minum sama rokok. Minum apa itu? Minum yang lain. Oke. Enggak nih, ngomongin tentang operasi plastik, pasti banyak kan yang semisal kita habis operasi plastik banyak kayak orang-orang di sekitar kita netizen ngatain, atau apa? muka plastik, apa sih dioperasi plastik, kayak kurang bersyukur. Untuk mengatasi hal kayak gitu, gimana, apa yang akan dilakukan, Kak? Cara nge-handle-nya. Bener, Aku cara sih orangnya nge-handle. bodo amat ya. Dari dulu bener. nggak pernah ngedengerin omongan orang lain. Jadi buat apa sih aku ngedengerin, malah makin pusing di kepala. Bener. Nggak penting bagi aku. Iya. Bener ya, orang duit Duit kita sendiri gitu ya. bener. Orang lain mau bilang apa, bla 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 bla. Kita yang ngejalanin kok. Terus habis itu kalau kayak gitu kesel nggak? Maksudnya kesel nggak ditanya-tanya bacotan kayak gitunya? Ditanya-tanyanya tuh sebagian aku balas karena Kak ininya gimana Kak, rumah sakitnya di mana, itu yang aku balas. Cuman yang nggak terlalu penting, Kak operasinya gini Kak di ini ya, terus Kak sakit nggak, terus ini ya jelas dong guys, kayak yang namanya area postur tubuh kita kalau dipermak itu pasti rasanya sakit kan. Jadi bener. kalau nanyanya Kak sakit nggak, ya pasti sakit dong. Bener. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu Enggak, terus kan masih dalam kondisi bengkak-bengkak kayak gini. Untuk kembali seperti normal lagi itu memakan waktu beberapa bulan. berapa bulan? 2 bulan kah atau berapa? 1 minggu sih bengkak hilangnya. 1 minggu. 1 minggu 2 minggu kata si translate-nya sih segitu, 1 minggu 2 Itu minggu. udah mulai normal. Tapi udah mulai kita melihat hasilnya itu berapa bulan Pas atau? buka jahit, pas ini ya. Ya Sebulan sekitar kan? 1 bulan 2 Sebulan. bulan mungkin ya. Karena mungkin kalau 1 minggu 2 minggu mungkin masih bengkak kayak gitu. Oh iya, Baru-baru pertama sih jadi kurang tahu. ada itu lagi. Enggak, kemarin kan itu oplasnya itu memakan waktu berapa jam? Oh, kemarin aku mulai operasi itu jam 12:30 menit dan selesai keluar dari ruangan itu jam 4 sore. Oh, lama juga. Dan itu nunggu sadar juga sih, nunggu akunya sadar. Dan di situ kan seluruh ini kan nggak sadar sih masanya. Pas udah sadar sakit banget pasti ya. Sakit sih enggak, cuman apa ya? Gimana? Rasanya tuh, aku udah operasi, udah operasi, Ah, udah iya. selesai gitu. Terus di situ tuh lemas, mual sama apa ya? Pusing, pokoknya ya karena habis dibius gimana sih rasanya? Iya benar. Ya pasti kayak gitu, pusing. Terus malamnya juga puasa juga ya. Iya puasa juga, jadi ya pusing, lapar, segala macam udah campur aduk deh. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah operasi hidung ada yang mau dioperasi lagi kah? Katanya operasi itu nagihin gitu. Benar, katanya Banyak lagi yang- operasi plastik itu. Sebenarnya sih pengen ya di area muka juga. Cuman setelah ngerasain yang ini rasain, aku mikir lagi. Tapi nggak tahu. Kalau masih belum ini ya nggak tahu deh. Masih belum ini juga. Duitnya cuy. Nah, bener. Dan yang paling ditunggu-tunggu teman-teman pasti biaya kan. Biaya operasi plastik di Korea itu berapa? Nih, aku mau tanya ke Kak JJ, berapa sih biaya operasi hidung di Korea Selatan itu? Berapa, Kak? Kalau boleh tahu. Murah sih. Kalau kita kerja di sini ya termasuk murah ya. 4 bulan kerja juga udah bisa melakukan kalau nggak sayang uang. Kalau aku sih sayang uang. Gimana berapa?
Berapa itu? Yang harga Kalau aslinya? di ini ya, kalau dipatokin harganya sekian juta itu nggak bisa. Tapi termasuk kondisi hidung kalian kayak gitu. Jadi kalian konsultasi dulu pasti kan di promonya tuh dari mulai sekian juta. Nah, nanti kalau kamu datang nggak sesuai ya ibaratnya itu berarti hidung kamu lebih rumit kayak gitu. Karena kemarin kan aku kan lagi dapat promo juga, jadi ya bener-bener. oke lah, Enak aku lah. ambil dari harga normalnya sih ya lumayan tinggi. Harga normalnya berapa? Pas aku konsultasi 6.500 won. 6.500 won. 6.500 Ya, itu won. pas Itu berapa konsultasi. rupiah? Kalau dirupiahin berarti 75. kalau misalnya kursnya sekarang itu kurs 11,9 itu berarti 77 juta. 77 juta. Operasi Wow banget. hidung. Aku dapat 50% diskon gitu. ya, diskon 50% sama kondisi alhamdulillah itu kan kondisi hidung aku kan nggak terlalu rumit. Iya, jadi benar. ya lebih sedikit murah. Gitu, Karena murah. kan kondisi KJJ ini sebelum operasi pun udah cakep Udah sih. cakep, emang dasar udah cakep. Jadi dapat diskonnya 50%. 50%. Berarti berapa? Ya 35 lebih lah ya. Ya sekitar segitu karena apa? Ada promo juga buat orang-orang yang stay di Korea, pasti Korea. dikasih Iya sih. promo sih. Kalau yang orang buat stay di Korea, kerja di Korea pasti dikasih diskon. Bener. Terus kalau kayak kalau pasca operasi itu biasanya kita bingung sama tempat tinggalnya. Nah, yang dari Indonesia kan kadang kayak gitu, bingung tempat tinggalnya atau gimana, cari tempat tinggal yang murah, biaya makan apa segala macam itu gimana? Banyak sih di Instagram juga aku yang nge-DM Kak gimana biayanya segala macam. Cuman ya nanti kalau sepertinya dia ini udah mau ke sini ya aku kasih tahu, kasih arahan ya. Kalau sepertinya budgetnya lebih tinggi lagi ya nggak apa-apa nginep di rumah sakit. Tapi kalau mau lebih ngirit karena kita anak muda, Iya benar. butuh nongkrong, butuh belanja juga kan. Jadi ya lebih baik nanti tinggalnya aku kasih tahu yang lebih murah-murah kayak gitu. Banyak juga kayak model kos-kosan Kos-kosan di model- sini kita jangan cari yang hotel itu nanti budgetnya bisa banyak banget. Tapi kan biasanya itu kan disediain sama pihak yang Rumah sakit. Rumah sakit, Iya. tapi itu kan berbayar ya. berbayar. Cuman biasanya kalau dari Indonesia ke sini itu udah satu paket. Udah satu paket. Tuh. Jadi ibaratnya ada ininya bayaran laginya kayak gitu. Lebih mahal sih. 3 kali lipat dari harga itu. Dihituin visa nggak ya biasanya kalau kayak gitu? Visanya itu Kalau udah soal di visa sih nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Tergantung ya. Kalau Iya kan sepertinya mungkin si pihak rumah sakitnya mau ngurusin semuanya kan karena itu kan buat klien Iya, kita jadi ya kayak semacam undangan kayak gitu. Kayaknya ya, cuman Iya. aku belum tahu sih. Belum tahu. Bener. Ada juga sih yang mana aku lihat maksudnya di tempat-tempat lain tuh ada apa sih yang ngasih info apa sih ke Korea mau oplas itu udah disediain visanya apa segala macam, maksudnya udah ditanggung lah, maksudnya karena emang ya mau undangan juga mau klien kayak gitu. Iya. Terus lagi kan kondisi muka kakak kan masih bengkak kayak gitu. Itu sering bolak-balik check up ke rumah sakit nih. Oh, ada jadwalnya check up-nya. Jadi berapa hari sekali kita check up laser biar ngurangin bengkaknya, terus cabut ini. Terus yang terakhir sih ya buat cabut jahitan itu yang nggak mau aku tunggu-tunggu karena menyakitkan. Kalau bisa sih jangan dicabut ya. Pengennya. Untuk selanjutnya itu kalau itu apa sih cara perawatannya, maksudnya kayak gatal-gatal di hidungnya kayak gimana cara ini bersin-bersin atau biasanya kan gimana? Kalau hidung itu Sensitif. sensitif banget, Iya, jadi sering iya. bersin, kena debu dikit sering bersin gitu. Gimana? Susah. Itu menyiksa. Apalagi pas hari ketiga, pertama, kedua, ketiga itu kan napasnya kan dari mulut jadi susah ngapa-ngapain. Minum banyak aja susah, harus sedikit-sedikit. Terus pernah nggak itu kepentok kayak gitu? Oh, pernah sekali, Pak. Rasanya gimana? Rasanya tuh mulesnya minta ampun. Iya. Pernah. Pas ceritanya tuh lagi sikat gigi dan aku orangnya pelupa. Dan ini keran dan aku gini dan untungnya ini kepentok sama tangan. Dan karena aku kaget mau kepentok lagi sama kerannya tuh, bayangin kalau kepentok tuh hidung nggak tahu bentuknya kayak gimana.
Tapi kan bisa direvisi lagi Revisi. katanya. Sakit banget kayaknya. Nggak selesai kalau ada operasi terus. Terus itu apa jahitan yang di hidung ini kapan mau di itu? Hari Kamis. Semuanya tuh dibuka sama ya lihat hasilnya, mungkin agak sedikit bengkak jadi ya udah kelihatan lah hasilnya. Untuk kalian yang mau operasi, mikir-mikir dulu memang harus, terus cari info yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, jangan ambil keputusan aku mau di sini aja karena banyak orang-orang hasilnya kayak gini, tapi kamu tetap harus cari informasi bener-bener bagus, si dokter ini tuh bagus apa enggak, di rumah sakit ini tuh ada tanggung jawabnya apa enggak, kayak gitu. Jangan asal teman saya tuh bagus kok di rumah sakit itu kayak gitu, tapi kan itu kan hoki-hokian. Iya. Karena itu kan tangan manusia ya, takutnya kan si dokternya lagi apa kayak gimana kan nggak tahu kita. Jadi ya harus hati-hati sih, karena operasi itu kan gimana ya, sangat menakutkan. Emang iya menakutkan. Ya itu kan udah resiko keputusan kita juga kan, mau ngelakuin itu. Jadi ya kamu jangan sampai menyesal seumur hidup kamu. Kamu udah ngambil ini salah rumah sakit atau klinik atau kayak gimana. Pokoknya pokoknya buat teman-teman itu harus cari informasi lebih detail lagi, lebih akurat lagi, lebih banyak lagi, biar nggak nyesel, biar lebih tahu lagi lah ininya. Dan pastinya teman-teman penasaran kan gimana hasilnya hidung Kak Jeff nanti. Tunggu di vlog berikutnya ya. Dan jangan lupa buat kalian yang nonton untuk subscribe, like, komen, dan share. Tunggu kita di next video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi tentang operasi plastik, nanti akan kita sertakan Instagramnya Kak JJ. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke orangnya. Iya. Dan sekian dulu. See you.